Siapa Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud oleh uang? Saya lihat dulu uang. Di mana ditulisnya Tuhan Maha Esa di dalam uang? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang dimaksudnya di situ? Penjelasan dari Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ada di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Tuhan Maha Esa dalam Pancasila itu penjelasannya adalah Allah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalilnya adalah Qul huwallahu ahad. Jelas? Yang enggak jelas berarti belum sarapan. Jika ia adalah Allah yang Maha Kuasa sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam alinea ketiga, maka bagaimana mungkin Tuhan dijadikan dasar pengeluaran uang sedangkan dikelola oleh sistem fractional reserve atau sistem riba oleh bank lalu beredar ke masyarakat mengikuti kontrol sistem tersebut? Bagaimana muslim menggunakan uang-uang tersebut? Begini ceritanya. Dulu yang dijadikan sebagai alat tukar menukar tidak ada uang, tapi pakai sistem barter. Barter Pak Ustadz, terserah mau barter mau barter. Saya orang pantai punya ikan, tapi saya tidak bisa menanam padi. Orang gunung menanam padi, maka kami ketemu antara ikan dan padi. Padi di gunung, ikan di pantai, bertemu di dapur juga. Akhirnya kita pun barter, ini ikan, ini padi. Begitulah nenek moyang kita dulu. Sampai akhirnya datang Islam, Islam membawa uang. Uang emas namanya dinar, uang perak namanya dirham. Akhirnya pun kita tukar menukar. Lihatlah koin-koin emas yang ditemukan digali di tanah, koinnya tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan perubahan zaman, maka lalu kemudian terjadi perubahan. Emas tidak lagi beredar di tengah jalan, kecuali Mas Parno, dan mas lain. Emas tidak boleh beredar lagi sebagai alat tukar karena sesuatu dan lain hal. Akhirnya negara boleh mencetak pengganti emas dalam bentuk kertas sesuai dengan kadar emas yang ada di negara itu. Jadi kalau Kesultanan Buton punya emas 1 ton, emas 1 ton itu tidak boleh beredar keluar dalam bentuk mata uang, maka untuk menggantikan emas yang ada beredar itu dicetaklah uang kertas untuk sebagai nilai ganti terhadap emas. Paham? Jadi kalau 1 gram emas itu sekarang 1 juta sekian, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. Kebetulan di rumah saya ada uang 10 juta, maka saya boleh mengeluarkan uang sebanyak 10 lembar, per lembarnya 1 juta. Sebetulnya nilai kertas itu tidak ada, tapi dia sebagai pengganti uang yang ada di dalam brankas saya, sebagai nilai ganti. Sampai akhirnya Amerika mencetak kertas lebih banyak daripada emas yang ada di Amerika. Kertasnya lebih banyak, tapi karena dia negara adik kuasa, akhirnya yang dipakai yang salah. Walaupun Amerika itu salah, tapi karena dia kuasa, akhirnya dia yang diikut. Akhirnya negara boleh mencetak kertas sebagai ganti emas. Ini cerita tentang sejarah duit kertas. Saya sudah ceritakan tadi 3 fase, dari mulai barter naik ke emas, emas diganti dengan kertas sesuai kadar, sampai pada level yang keempat
kertas dicetak walaupun nggak ada emasnya. Lalu kemudian yang nanya ini nggak setuju. Nggak setuju dia kalau kertas ini sebagai nilai tukar. Lalu kemudian kalau tidak setuju kertas sebagai nilai tukar, lalu kamu mau pakai daun. Kertas ini sebagai nilai tukar. Tapi kemudian bahwa yang menetapkan di Indonesia pakai rupiah, sampai ke Saudi Arabia pakai rial, sampai ke Mesir pakai pon, sampai ke Maroko pakai dirham. Itu ulama-ulama semua. Jadi kalau antum bilang yang mengeluarkan uang kertas ini riba masuk neraka, berarti yang masuk surga cuma antum sendiri. Bayangkan ulama sebanyak-banyak ini, Al-Azhar 1000 tahun lebih di Mesir, berarti bodoh semua ulama Azhar itu. Maka mesti dipahami bahwa duit kertas ini sebagai nilai hanya untuk transaksi tukar menukar. Tapi sebenarnya nilainya bukan pada kertas itu. Sebagai contoh, kalau antum punya uang 10.000 satu lembar, tapi pada zaman Presiden Soekarno, sekarang mesti laku sebagai nilai tukar? Tidak, dia hanya sebagai alat untuk souvenir, untuk kenang-kenangan, tapi sebagai alat tukar sudah tidak bisa lagi. Kita sepakati bahwa uang yang kita pakai sekarang itu yang ditetapkan negara sebagai alat tukar untuk supaya kita tidak gelai gara-gara masalah barter dalam masalah, untuk memudahkan kita bertransaksi. Maka sepakatlah umat di seluruh dunia ini, termasuk umat Islam dan para ulamanya. Apa bodoh semua ulama di Saudi Arabia, para alim ulama yang ada di Yaman, Habib Umar bin Hafiz, wali-wali Allah, mereka pakai duit kertas. Nah, ini tentang masalah uang kertas sebagai nilai tukar. Seorang peserta kurban, apa saja yang dilarang dilakukan menjelang pemotongan kurban? Dari tanggal 1 ke tanggal 10. Saya mau kurban nih. Tanggal 1 itu saya sudah beli kambing, saya bawa kurban. Kambing saya itu saya kasih. Ini kalau mau ikut sunnah-sunnahnya betul, kambing saya itu saya tambah dekat rumah, saya kasih makan, saya kasih minum. Lalu kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya tidak memotong kuku dan tak memotong bulu, tak mencukur kumis, tak memotong jenggot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebaiknya berpuasa. Kalau tak bisa puasa tiap hari, ambil Senin Kamisnya. Puncak puasanya tanggal 9, hari Arafah. Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tanggal 10 pagi kasih makan kambing tadi, kasih minum. Habis itu sholat Idul Adha. Balik sholat Idul Adha, baringkan kambing tadi sisi kirinya menghadap ke arah kiblat sana, sini kepala kambing, sisi kiri kambing. Lalu kemudian asap pisau tak boleh depan mata kambing, makanya sebagian orang menutup mata kambing. Walyudah dari hatahu, buat dia tenang, tajamkan pisaunya. Setelah itu potong dia. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Abdul Somad. Setelah itu belah kambing tadi, diambil hatinya, cuci. Jangan nanti kalian jadi panitia ambil daging tusuk langsung masak, najis, darah najis, tak boleh. Cuci dulu, basuh. Setelah basuh, percikan air jeruk, kasih garam, bakar. Habis itu untuk makan,
Itulah makanan pertama tanggal 10 Zulhijjah. Kalau Idul Fitri pagi makan dulu baru sembahyang. Kalau Idul Adha pagi itu tak ada masuk apa-apa. Makanan yang pertama adalah hati hewan. Ini kalau mau ikut sunnah dari A sampai Z. Fakulu minha, makan daging, makan hatinya sedikit. Untuk apa? Lil tabarruk, untuk ngambil barokah. Sisanya wa at'imul barisal faqir, bagikan ke fakir miskin. Semuanya the best. Tapi kalau mau sulusan, ambil sepertiga. Ambil sepertiga, letakkan di rumah. Sepertiga jiran tetangga. Sepertiga fakir miskin. Begitu aslinya kurban. Ini yang tak dilakukan orang sekarang. Orang sekarang tak pernah ngasih makan kambing, tak pernah menengok kambing, tak pernah megang kambing, tak pernah motong kambing, tak pernah makan kambing. Kurbannya hanya online. Tetap dapat pahala, tapi sunnah-sunnahnya kalau mau sunnah-sunnah, mudah-mudahan nanti panjang umur daripada kita bisa melakukan. Hal apa saja yang dianjurkan? Udah ceritakan tadi dari asal. Setelah tanggal 10 itu barulah dia motong kukunya balik, merapikan rambutnya, kumisnya, jenggotnya balik. Apa hikmahnya? Setelah menyembelih hewan kurban, kita pun fresh kembali baru, kuku baru, rambut baru, semangat baru. Bini tetap lama. Apa hukumnya meminjam uang dengan gadai surat berharga atau BPKB kendaraan? Pinjam duit 1 juta, bayar 1.100.000. Pinjam 100 juta, bayar 110. Apa namanya itu? Riba. Orang yang makan riba, 5. Pertama, la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur, nanti di akhirat bangkit dari kubur macam bangkit dari kerasukan setan. Kalau nampak nanti orang kerasukan setan waktu bangkit dari kubur sempoyongan macam ini yang meletakkan BPKB potong. Kedua, duit riba dibelikan ke nasi, dimakan, lidah kena duit riba, doa tak dikabulkan Allah. Mat'amuhu haram, karena lidah makan haram. Kasihlah aku anak yang soleh, lidah makan haram, tak dikabulkan Allah. 3, masuk ke badan menjadi darah daging. Ayyuma lahmin nabata min aramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. Berat kau 50 kilo, yang halal cuma 10 kilo, yang 40 haram, diobok-obok dalam neraka, habis hancur terbakar baru masuk surga. 4, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun pembuat dosa. Yang berdosa kan mata. Kenapa pula ubun-ubun? Karena sepiring mangkok ketupek gulai paku dibeli dari duit riba haram, berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Dari otak inilah memerintahkan ke mata, otak memerintah ke telinga. Jangan kasih anak makan riba, karena otaknya hitam, haram, mau berbuat dosa-dosa. Saya heran saya nengok kawan saya nih Pak Ustaz, cerita sama dia 5 menit. Menit yang pertama itu aja yang halal, dia habis itu haram aja. Nah, itulah otak-otak haram. Yang kelima, kalau sudah tidur malam, tidurnya jam 9, jam 10, tak terbangun sholat tahajud, bukan salah jam, bukan salah mata, tapi gara-gara makan haram. Dicabut Allah satu nikmat. Nikmat apa? Nikmat sholat malam. Dicabut Allah nikmat, tak terasa lagi nikmatnya. Nikmat makanan tercabut. Ada yang lebih menyakitkan, tak terasa lagi nikmat sholat. Na'udzubillah. Yang asal kumpul-kumpul pasti ditanya orang, kenapa tak kau kumpul bini? Kapan kau nikah? Tapi saya tak pernah bertanya sekalipun. Saya diam aja. Saya tak mau mempermalukan dia depan orang banyak. Sampai akhirnya pas kami berdua tak ada orang lain, kutanya dia,
Saya manggil abang karena kakak kelas saya. Ada tak perempuan yang cantik nampak abang? Itu perlu ditanya dulu. Mana tahu jawaban dia, laki-laki yang nampak aku cantik, ya kan? Jadi saya tanya. Pas tak ada orang saya tanya, ada tak orang di Pekanbaru ini yang abang nampak cantik? Ada, kata dia. Mana orangnya? Coba tengok fotonya. Saya tengok. Cantik memang. Di mana rumahnya? Rumah dia di sini, daerah sekitar sini juga. Besok pagi jam 10 kita berdua datang ke rumah itu. Saya tak mau mengejek-ngejek. Besok pagi jam 10 kita datang ke situ. Datanglah kami berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini saya Abdul Somad. Waktu itu saya belum viral lagi. Ini saya Abdul Somad, sekitar 5 atau berapa tahun yang lalu. Ini saya Abdul Somad, ini abang saya, kami sama-sama lama. Jadi orang baik Bu. Anak ibu ada hubungan tak sama laki-laki lain? Tak ada. Niat kami ini baik. Kalau memang cocok kami mau minang anak ibu, tapi sesuai dengan adat istiadat kita di bumi lancang kuning, kami tanya dulu, kalau memang cocok nanti keluarga kami akan datang. Ayolah kami musyawarah dulu. Jadi antum, ada tak perempuan cantik nampak antum? Cuman jangan antum bawa saya. Kalau saya antum bawa, nanti saya diterimanya. Antum bawa Ustadz Al-Nob, Ustadz Fajriansah, Haji Endar. Haji Endar ini pun bahaya juga nih. Yang kira-kira tidak terlalu membahayakan lah. Jadi tak usah terlalu banyak teori. Nikah ni tak usah terlalu banyak teori begitu gini, nah. Langsung to the point. Si Pak Gul, tak Gul cari gawang lain. Ini banyak orang sekarang berteori-teori. Itu tadi yang saya ceritakan itu true story, kisah nyata. Gitu juga kalau nampak saya ada jamaah begini begono, begini begono, begini begono, saya tanya mana? Kita datang. Allah lebih dekat dari urat nadi dan napas kita. Allah lebih dekat dari semua itu sebelum kita bicara. Allah lebih tahu sebelum kita jalankan. Itu ayat Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadi. Wa nahnu khalaqnahum, kami yang menciptakan mereka. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatinya. Bila terlintas di hatimu ingin berzina. Untung masjid, kalau luar masjid sudah selesai kita nyanyikan. Mengapa harus berdoa dan meminta Pak Ustadz? Allah kan tahu apa yang dalam hati. Mengapa kita mesti berdoa? Ini yang menulis nih, dia nih tak pernah berdoa. Dia tak pernah berdoa. Pas ditanya, kau tak pernah berdoa? Enggak. Kenapa tak berdoa? Karena kau tahu yang ku mau. Kenapa kita berdoa? Yang pertama, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa. Waktu malam perang Badar, diangkatnya tangannya dari tahajud sampai subuh. Nabi berdoa mengangkat tangan. Itulah mengapa kita berdoa, karena mengikut Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ini cerdas. Ini pertanyaan ini bergizi, berkualitas. Nah, logika akal. Allah kan tahu apa yang di dalam. Ya. Kalau Allah tahu yang di dalam, kenapa kita berdoa? Karena bukan Allahnya yang jadi masalah, ini kan kitanya. Allah tak ada masalah, kita yang bermasalah. Kita kurang yakin, kita yakinkan diri kita. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Makanya orang yang berdoa itu menunjukkan kesungguhannya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah engkau dengan sikap merendahkan diri, wa khufyah, dengan suara yang lirih. Nabi kalau berdoa mengangkat tangan, waktu sedang khutbah diangkatnya tangan, orang yang di bawah itu menengok putih ketiaknya, artinya tangannya diangkat. Makanya saya heran kali kalau ada orang berdoa, tangannya di paha, kepala matanya sambil nengok-nengok. Kau berdoa, apa tersapu kawan gue.
Doa itu khusyuk, doa ya Allah, ya Allah, berdoa. Bukan masalah Allahnya, Allah tahu, tapi masalah kitanya. Sama macam seorang istri bertanya ke suaminya, abang cinta sama aku? Kalau tak cinta, takkan ku nikahi kau, ku batang ke bapakmu. Rumah yang ku bangun, ini mobil ini kan bukti cintaku. Aku tak percaya bang, sebelum kau bercakap. Speak up dong, kata. Lalu si lakinya itu bilang jutaime gitu. Jutaime itu artinya aku cinta padamu, bahasa Prancis. Saya seorang pedagang makanan, bolehkah melayani pelanggan laki-laki untuk makan minum pada satu waktu Jumat, dan apa hukumnya Pak Ustadz? Tidak sah jual beli ketika sudah azan masuk waktu Jumat sampai selesai sholat Jumat. Jadi kenapa laki-laki ini sampai tak sholat Jumat? Man tarakal jum'ata salasa marratin, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tahawunan karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Azab yang paling mengerikan adalah hati terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyun, pokak, tuli, bisu, buta. Azab di atas azab. Jadi yang punya rumah makan tulis besar-besar di situ. Hari Jumat dari sejak azan sampai selesai sholat Jumat dilarang masuk. Karena kalau ibu ini melarang, segan dia. Laki-laki ini balik berakal sehat, maka dia sholat Jumat. Nah, habis waktu. Apa hukum khitan untuk anak perempuan? Mazhab Syafi'i wajib. Anak saya laki-laki, tapi anak perempuan keponakan jamaah saya suruh. Dokter tak mau mengkhitan Pak Ustadz? Ya, karena dilarang PBB. PBB ini semua diurusnya. Tujuannya untuk apa? Kata Nabi kepada tukang khitan di Madinah, kau potong tapi jangan banyak-banyak, karena kalau banyak nanti dia jadi frigid, hilang nafsu seksualnya. Tapi kalau tak dipotong maka dia menambah libido seksual. Di zaman sekarang makanannya, tontonannya, pergaulannya, kalau dia tak disunat macam kuda liar dia nanti. Oleh sebab itu maka anak perempuan dikhitan. Bagi yang anaknya belum lahir, mau lahir, khitan. Yang sudah tak usah dikhitan lagi, karena khawatir pendarahan, bleeding, nauzubillah, nauzubillah. Nah ini tanyakan, cari bidan kampung yang bisa mengkhitan. Bagaimana kalau seorang perempuan mengikuti pertandingan bela diri? Bagus. Perempuan sekarang bagus ikut bela diri, karena sekarang banyak pelecehan seksual. Laki pun KDRT. Jadi kalau kalian ikut bela diri, silat, taekwondo, judo, agak besar sedikit sumo, ikut. Kalau terpeleng nanti asli tanah main. Bagus, tapi tetap menjaga rambut tutup, pakaiannya longgar. Kalau dia ikut silat, insya Allah pakainya longgar. Kalau bersilat, perempuan sama perempuan, yang pula sama laki-laki. Jadi banyak lagi, aku sama itu aja. Karena pelatihan, karena gabung sama laki-laki, enggak. Beda kan, laki-laki perempuan sama perempuan. Daripada kalian olahraga fitness di tempat senam, daripada kalian di senam pagi, hari apa di kantor-kantor? Hari Kamis pagi, semua pakai celana sempit, apa gitu segala macam. Bukan main, rasanya udah berkeringat. Habis itu makan kan boleh paku 3 mangkuk. Kalori hilang setengah mangkuk, tambah 2,5 mangkuk. Apa itu? Dosa, maksiat. Nah, bagus, masukkan anak-anak kita ke silat, tapi tempatnya aman, pelatihnya perempuan, tak campur aduk laki-laki perempuan.
pakai jilbab, bajunya longgar. Kalau dia baju tidak ada olahraga bela diri yang sempit dada. Judo longgar, pencak silat longgar. Yang sempit-sempit itu poli, renang tak buat justru kan. Kita tahu narkoba itu kan barang haram. Narkoba itu haram apa enggak? Akan tetapi penyebaran narkoba di tengah masyarakat sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan prosentase penggunaan dan pengedaran sangat signifikan. Apa upaya yang kami lakukan untuk menghentikannya, sementara di sisi lain banyak penegak hukum melakukan tindak pidana tersebut? Bapak, ibu ngontrol anak-anaknya. Kullukum ra'in, setiap kamu Pak adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke Mesir, saya kuliah di ibu kota provinsi dengan adik saya. Emak saya tiap bulan datang ngirim uang belanja. Kami nyewa rumah, kami ambil rumah kontrakan. Lalu kemudian pulang dari sekolah, kami lihat di lantai botol berserakan. Mak, kenapa mak pecahkan botol? Kusangka itu botol khamar, minuman keras. Itu botol parfum, mak. Mak saya bukan wanita biasa, dia luar biasa. Dia tidak hanya sekedar mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi ibu, tapi dia juga mendidik dan mengajarkan kami. Sampai botol parfum dipecahkannya, disangkanya kami minum khamar. Ibu siap menjaga anak ibu? 9 bulan 10 hari ibu kandung. Kalau cuma hanya sekedar menjadi pecandu narkoba, di Sigi mengandung masih 9 bulan 10 hari. Saya serius dia, astagfirullah. Setelah di rumah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, PNS, dosen, kalian bukan sekedar abdi negara, tapi kalian juga adalah muslim, amar ma'ruf nahi mungkar. Ustadz berceramah, hindari narkoba, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan fajtanibuh. Usaha sudah optimal, kalau dia makai juga. Ustadz Somad tolong doakan saya Pak Ustadz. Doa apa bu? Anak saya kena narkoba, mohon maaf saya belum pernah ketemu doa Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Tolonglah Pak Ustadz, sebentar ya bu, saya doanya nggak hafal, saya mau lihat handphone dulu boleh? Boleh, tolong dicatat ya bu, tolong dicatat ya Pak, ini doa untuk narkoba. Sebentar ya, kok narkoba ini payah nyarinya ya. Alhamdulillah sudah dapat. Nih, catat baik-baik, di atasnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim. Habis itu alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu 0813 11 44 2193. Sekali lagi ya, 0813 11 44 2193. Loh, kok doanya lain? Ini nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Jangan malu-malu, simpan aja. Nah, nanti insya Allah pegang telepon. Insya Allah beberapa orang yang malu-malu, rahasia, takut. Ketika kau malu, kau sedang menyimpan bom waktu yang siap meledak. Betul? Rupanya dia tidak malu, dia telepon. Akhirnya BNN datang nangkap. Pas ketemu, gimana anaknya bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah ditangkap. Sekarang di mana? Di Bandung, dalam rangka penyembuhan di Badan Narkotika Nasional. Ketemu berikutnya anaknya di mana? Sudah pulang, sudah menikah, sudah sembuh, sudah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jangan malu.